Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuta Kurotuaini. Di sini saya akan meresum atau meringkas materi dari link pembelajaran yang sudah saya pelajari, yaitu Language Classroom Management, tentang Mastering Interpersonal dan Communication Skills atau Leadership, Teamwork, Conflict Management, berdasarkan link pembelajaran yang saya pelajari. Dari rangkuman materi, yaitu konsep dasar keterampilan interpersonal dan komunikasi, materi ini membahas pentingnya keterampilan interpersonal dan komunikasi, berfokus pada komponen utama serta implementasinya dalam konteks kepemimpinan, kerja tim, dan manajemen konflik, khususnya dalam lingkungan kelas berbahasa. Dalam konsep dasar keterampilan, definisi keterampilan interpersonal yaitu kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain, baik secara individu maupun dalam kelompok. Pentingnya dalam pengajaran bahasa yaitu guru perlu memiliki keterampilan ini untuk membangun hubungan yang positif dengan siswa, kolega, dan pihak sekolah. Lalu yang selanjutnya ada komponen utama keterampilan. Komponen utama yang membentuk keterampilan interpersonal meliputi yang pertama empati atau kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Contoh dalam kelas yaitu seorang dosen yang mendengarkan kesulitan mahasiswa dan memberikan alternatif pembelajaran yang lebih mudah. Yang selanjutnya ada respect atau rasa hormat, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga ada assertiveness atau ketegasan, menyampaikan pendapat secara tegas namun sopan. Yang keempat ada adaptability atau adaptabilitas, kemampuan menyesuaikan diri. Lalu yang kelima ada active listening atau mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu di sini membahas tentang leadership, kepemimpinan dalam kelas bahasa. Definisi leadership itu apa sih? Yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Peran guru dan dosen dalam leadership ini yaitu dalam kelas bahasa, guru atau dosen berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Contoh leadership yang efektif yaitu mengarahkan diskusi kelompok dengan pertanyaan yang terbuka, lalu memberikan feedback yang membangun bukan menghakimi, menjadi role model dalam komunikasi yang sopan dan jelas. Ada tipe-tipe pemimpin dalam kelas seperti tipe authoritarian dengan ciri-ciri guru mengontrol penuh, lalu berdampak disiplin tinggi namun memiliki motivasi yang rendah. Lalu ada tipe kepemimpinan demokratik, yaitu guru memberi ruang partisipasi dan memberikan dampak dalam kelas, yaitu meningkatkan motivasi dan kreativitas. Ada tipe kepemimpinan laissez-faire atau guru memberi kebebasan penuh yang berdampak dalam kelas, yaitu cocok untuk siswa mandiri, bisa kacau bila tanpa arah. Lalu selanjutnya ada teamwork atau kerja tim. Ciri-ciri teamwork yang efektif yaitu komunikasi yang terbuka dan jujur, lalu atau open and honest communication, lalu bertanggung jawab dan dibagi merata, equally shared responsibilities, lalu dengan tujuan yang jelas atau clear goals, dan rasa saling percaya atau mutual trust. Lalu ada conflict management atau manajemen konflik, yaitu proses mengidentifikasi dan menangani perbedaan pendapat atau pertentangan agar tidak menghambat tujuan pembelajaran. Contoh aktivitasnya yaitu penerapan keterampilan. Contoh aktivitasnya siswa dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 4 orang untuk membuat dialog singkat dan mempresentasikannya di dalam kelas. Setiap anggota memiliki peran sebagai pemimpin atau leader, lalu sebagai penulis atau writer, lalu sebagai aktor dan presenter. Aktivitas ini dirancang untuk melatih kerja tim, kepemimpinan, dan komunikasi. Lalu selanjutnya ada prinsip komunikasi efektif.
dalam manajemen kelas. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam mengelola kelas dengan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama ada clarity atau kejelasan, yaitu merupakan sampaikan pesan dengan jelas. Lalu ada empathy atau empati, yaitu pahami sudut pandang orang lain. Dan selanjutnya ada feedback, berupa berikan tanggapan yang konstruktif atau membangun. Yang selanjutnya ada nonverbal communication, atau perhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Komunikasi, contoh komunikasi asertif dan empatik seperti kalimat, aku menghargai pendapatmu, tapi mari kita dengarkan pendapat orang lain juga. Bagaimana menurutmu, Rina? Gitu. Terus menunjukkan empati, kontrol, dan komunikasi asertif yang mengarahkan diskusi tanpa menghakimi. Lalu di sini ada jenis konflik dalam kelas, yaitu seperti konflik antara mahasiswa. Contohnya perbedaan pendapat dalam kerja kelompok. Lalu ada konflik mahasiswa antar mahasiswa dan guru, seperti mahasiswa merasa tidak diperlakukan dengan adil. Lalu ada konflik antar internal guru, seperti perbedaan metode. Dalam kasus ini, dalam tugas di language classroom ini, saya akan menjawab, yaitu jawaban yang diharapkan penyesuaian konflik, yaitu dosen menjadi mediator, menenangkan kedua pihak, seperti menunjukkan leadership atau kontrolnya. Yang kedua ada menggunakan komunikasi empatik, mendengarkan keduanya atau menerapkan empati dan active listening. Yang selanjutnya yaitu mengajak mereka mencari solusi bersama atau collaborating, dan mengarahkan menuju teamwork yang baik dan benar. Lalu yang terakhir yaitu menegaskan aturan teamwork, seperti menghormati pendapat orang lain atau menegakkan respek antar sesama. Mungkin cukup sekian ringkasan materi atau resume materi dari link pembelajaran yang sudah saya pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.